KPK tetapkan Bupati Banjarnegara Budi Sarwono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan pada Dinas PUPR Banjarnegara tahun 2017-2018. Korupsi. Korupsi menjadi sebuah kata yang paling sering kita dengar saat ini, baik lewat berita di televisi, surat kabar, bahkan melalui pembicaraan orang di sekitar kita. Permasalahan korupsi yang akut dan penyelesaiannya yang tak kunjung menemukan titik terang menjadikan masalah tersendiri bagi masa depan bangsa Indonesia. Korupsi sepertinya tak kunjung habis dari bangsa ini. Hal ini menjadikan sebuah pandangan baru terhadap penanganan korupsi. Nah, pertanyaannya, mengapa korupsi sulit diberantas di Indonesia? Analisis isu kontemporer yang kedua mengenai mengapa korupsi sulit untuk diberantas di Indonesia kali ini menggunakan mind mapping analysis. Nah, jika melakukan pemetaan pikiran atau mind mapping atas isu korupsi, orang Indonesia akan cenderung menggunakan cara pandang kemanusiaan yang overlap. Sebab atas nama kemanusiaanlah rasa empati, welas asih, serta kecenderungan untuk senantiasa memaafkan selalu menjadi muara segala keluluhan hati. Disinilah celah melankolis manusia Indonesia akan bertumbuh subur untuk senantiasa memandang manusia sebagai makhluk yang tak pernah luput dari segala hilaf, sehingga atas kesalahan besar sekalipun selalu ada pintu maaf di atasnya. Nah, disinilah kadangkala kebijaksanaan disalahgunakan atau lebih tepatnya dimanfaatkan. Ada kecenderungan penggiringan isu kebijaksanaan dan kemanusiaan yang potensial dimanfaatkan oleh oleh beberapa orang. Disinilah menjadi orang yang terlalu baik kadangkala dapat menumbuh suburkan kemungkaran. Paradigma dan asas relativitas penegak hukum terpenjara oleh doktrin menunda-nunda dan waktu akan menggerus ingatan tentangnya. Padahal seharusnya pendekatan utama memberantas korupsi harus menggunakan paradigma hitam putih atau dengan mengedepankan filosofi tiada maaf bagimu. Namun justru yang bertumbuh subur dan cenderung dimasifikasi adalah manusia adalah tempatnya hilaf, bukannya memberi maaf adalah sebuah kebaikan. Lalu demikianlah bukannya diberantas korupsi malah bertumbuh subur. Nah, kali ini mind mappingnya kira-kira seperti ini. Atas nama kemanusiaan terwujudlah kebijaksanaan. Segalanya selalu bisa dimaafkan. Olehnya itu, mengampanyakan kebaikan hati di atas segalanya senantiasa dilakukan untuk dijadikan sebagai tameng utama atas kesalahan yang dilakukan. Sehingga segala bentuk kejahatan akan terbaca sebagai kehilafan. Oleh karena itu, jika memaafkan sudah menjadi keniscayaan, serta dapat menjadi alat manjur mengurangi hukuman, maka efek jera menjadi jauh dan korupsi pun menjadi subur. Mengapa sulit memberantas korupsi di Indonesia? Dengan ini, saya akan menganalisis korupsi berdasarkan teori cultural studies. Fenomena korupsi merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ya, korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sudah merupakan suatu kebiasaan atau budaya. Korupsi dimulai dengan semakin mendesaknya usaha-usaha pembangunan yang diinginkan, sedangkan proses birokrasi relatif lambat. Sehingga setiap orang atau badan usaha menginginkan jalan pintas yang cepat dengan cara memberikan uang pelicin atau uang sogokan. Nah, secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Cultural Studies. Cultural Studies adalah sebuah perspektif teoritis yang fokus pada bagaimana budaya dipengaruhi oleh kelompok dominan yang berkuasa. Salah satu tokoh dalam teori ini adalah Stuart Hall. Tidak seperti teori-teori komunikasi pada umumnya, culture study tidak mengacu pada satu doktrin dari tingkah laku manusia. Hall dalam Turner 2007 halaman 390.
Culture study melibatkan investigasi dari cara suatu kebudayaan diproduksi lewat pergelutan ideologi. Media di sini dianggap sebagai powerful tools dari sebuah dominan atau ideologi dominan. Selain itu, media juga memiliki potensi untuk membangun kesadaran masyarakat tentang isu kelas, kekuasaan, dan dominasi. Conclusion atau penyelesaiannya adalah dengan adanya kebebasan media saat ini, perlu adanya kontrol terhadap media. Satu-satunya institusi yang dapat melakukan hal tersebut adalah pemerintah. Jika melihat kasus korupsi yang terjadi dari level birokrasi sampai ke masyarakat, mungkin satu-satunya solusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah dengan mengampanyekan permasalahan korupsi tersebut melalui media-media kepada masyarakat. Mengapa sulit memberantas korupsi di Indonesia? Analisis korupsi berdasarkan teori cultural studies. Fenomena korupsi merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ya, korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang, korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sudah merupakan suatu kebiasaan atau budaya. Korupsi dimulai dengan semakin mendesaknya usaha-usaha pembangunan yang diinginkan. Sedangkan proses birokrasi relatif lambat, sehingga setiap orang atau badan usaha menginginkan jalan pintas yang cepat dengan cara memberikan uang pelicin atau sogokan. Secara umum, akibat korupsi adalah merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan, serta memperlambat tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Cultural Studies adalah sebuah perspektif teoritis yang fokus bagaimana budaya dipengaruhi oleh kelompok dominan yang berkuasa. Nah, salah satu tokoh dalam teori ini adalah Stuart Hall. Cultural Studies melibatkan investigasi dari satu cara kebudayaan diproduksi lewat pergelutan ideologi. Media dianggap sebagai powerful tools dari ideologi dominan. Selain itu, media juga memiliki potensi untuk membangun kesadaran tentang isu kelas, kekuasaan, dan dominasi. Conclusion atau penyelesaiannya adalah dengan adanya kebebasan media saat ini, perlu adanya kontrol terhadap media. Satu-satunya institusi yang dapat melakukan hal tersebut adalah pemerintah. Jika melihat kasus korupsi yang terjadi dari level birokrasi sampai masyarakat, mungkin satu-satunya solusi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah dengan mengampanyekan permasalahan korupsi tersebut melalui media-media kepada masyarakat, sehingga kita dapat memiliki satu konsensus terhadap permasalahan korupsi ini. Mengapa korupsi sulit diberantas di Indonesia? Hambatan dan pemberantasan korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, hambatan struktural. Yang kedua, hambatan kultural. Yang ketiga, hambatan instrumental. Dan yang keempat, hambatan manajemen. Hambatan struktural yaitu hambatan yang bersumber dari praktik-praktik penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya berupaya menutup-nutupi penyimpangan-penyimpangan yang terdapat di sektor dan instansi yang bersangkutan, belum berfungsinya fungsi pengawasan secara efektif, lemahnya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum, serta lemahnya sistem pengendalian internal yang memiliki korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dalam pengelolaan kekayaan negara dan rendahnya kualitas pelayanan publik. Yang kedua, hambatan kultural, yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di masyarakat. Nah, yang termasuk dalam kelompok ini itu diantaranya masih adanya sikap sungkan dan toleran di antara aparat pemerintahan yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi. Kemudian juga kurang terbukanya pimpinan instansi sehingga sering terkesan toleran dalam melindungi pelaku korupsi.
Selanjutnya hambatan instrumental, yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrumen pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang terakhir, hambatan manajemen, yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikannya atau tidak diterapkannya prinsip-prinsip manajemen yang baik, yaitu komitmen yang tinggi dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel, yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini diantaranya, yaitu kurang komitmennya manajemen pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, kemudian kurangnya dukungan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah, tidak independennya organisasi pengawasan, serta kurang profesionalnya sebagian besar aparat pengawasan. Ya, korupsi sulit diberantas di Indonesia. Saya menganalisis dari segi etika dan moral orang Indonesia yang mesti dibentuk sejak dini. Karena kurangnya iman kesadaran diri sebagai manusia ciptaan Allah. Berbicara tentang korupsi bukan hal tabu di Indonesia. Hampir setiap waktu ada-ada saja pejabat negara yang korupsi. Mengapa mereka masih saja korupsi? Jika dianalisis, ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka melakukan kegiatan korupsi. Yang pertama dari segi pribadi, ada gaya hidup, posisi jabatan yang strategis, minim akhlak dan kurangnya iman. Dari segi organisasi, tidak ada keteladanan pemimpin dan manajemen yang menutupi korupsi. Dari segi hukum atau aturan, lemahnya hukum perundang-undangan, dan adanya pelemahan KPK. Dari segi kultur, terdapat jual beli jabatan dan korupsi dianggap hal biasa.